Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita untuk beribadah, merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, mengantar kami untuk mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan itu artinya kami harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kami. Izinkan kami membuka firman-Mu, merenungkannya, untuk kami pedomani dalam menjalani hidup ini. Dan kami mohon Roh Kudus menuntun kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini Ibrani pasal 12 ayat 14 hingga ayat 15. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tema renungan kita hari ini, hidup damai. Saudara-saudara, konflik berskala kecil sampai besar, mulai dari konflik di rumah tangga sampai antar negara, membawa kita pada kebutuhan hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Hidup damai dengan semua orang adalah panggilan penting bagi setiap orang yang percaya. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kita bahwa hidup dalam damai dan mengejar kekudusan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan yang adalah Maha Kudus. Ketika kita berbicara tentang hidup damai, kita berbicara tentang hubungan yang harmonis satu dengan yang lain, saling menghormati dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Ini bukan berarti kita selalu setuju dengan semua orang, tetapi kita dipanggil untuk mengusahakan perdamaian, bahkan di tengah keperbedaan yang kelihatannya sulit untuk didamaikan. Penulis Ibrani juga memperingatkan kita agar tidak membiarkan akar pahit tumbuh dalam hati kita, agar akar pahit bisa berupa dendam, benci, atau perasaan tidak suka yang dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan. Akar pahit ini tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga bisa menjauhkan kita dengan kasih karunia Allah. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang petani yang memiliki ladang yang luas. Di ladangnya tumbuh berbagai macam tanaman yang menghasilkan buah-buahan yang segar. Namun di sudut ladangnya tumbuh juga beberapa tanaman liar yang tidak pernah dia rawat. Seiring berjalannya waktu, tanaman liar itu tumbuh semakin besar dan mulai mengganggu, bahkan menguasai tanaman dari petani. Saudara, sama halnya dengan hidup kita. Jika kita membiarkan akar pahit tumbuh dalam hati kita, itu akan mengganggu dan mencemari kehidupan rohani kita. Oleh karena itu kita harus selalu waspada dan menjaga hati kita untuk tetap bersih, mengejar kekudusan dan hidup dalam damai dengan semua orang. Bila ku renung dosaku, PKJ 37, kita nyanyikan bersama-sama. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku.
kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, damai di dalam Yesus Kristus antara kami dengan Allah menghantar kami untuk terpanggil membawa damai di tengah dunia ini. Damai dengan sesama, terlebih damai denganmu ya Allah. Kami diingatkan untuk hidup dalam kekudusan dan menghindarkan diri kami dari akar pahit, membenci, dengki, dan berbagai hati yang tidak senang kepada orang lain. Tolong kami ya Allah untuk hidup damai dengan sesama dan terus mengejar kekudusan. Terima kasih firman-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.